Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leoni dengan NIM 21053151, berasal dari Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal business plan atau perencanaan bisnis untuk memenuhi tugas perkuliahan pada pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Evni Ceria, SPD MPDE. Yang menjadi table of contents yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai deskripsi usaha dan juga perencanaan usaha. Yang pertama adalah deskripsi usaha. Pada bagian deskripsi usaha ini menjelaskan mengenai usaha yang akan dijalankan, meliputi bidang usaha, jenis usaha, dan analisis SWOT dan strategi usaha. Yang pertama adalah bidang usaha. Usaha yang saya buat seperti yang ditampilkan pada layar yaitu dengan judul Dadar Gulung Bancocis, yaitu yang mana Bancocis itu adalah singkatan dari banana, coklat, dan keju. Bidang usaha yaitu merupakan usaha yang bergerak di bidang jajanan dengan bahan dasar tepung terigu dan coklat bubuk yang diisi potongan buah pisang, coklat, dan keju. Kemudian jajanan ini memiliki citra rasa manis dan gurih akibat tambahan potongan keju. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT dan strategi usaha. Yang pertama adalah analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama mengenai strength yaitu kekuatan dalam usaha ini. Produk yang ditawarkan yakni dadar gulung Bancocis dengan rasa manis dan gurih. Yang menjadi kekuatan adalah pada bagian packaging, pengemasan yang efisien, serta mudah dibawa kemana saja. Mengenai harga jual, harga tergolong ramah di kantong untuk mahasiswa khususnya dibandingkan dengan pesaing lainnya. Yang kedua adalah weakness, yaitu kelemahan dari produk ini. Kurangnya fasilitas, hal ini karena tempat penjualan hanya menggunakan meja dan belum berkembang dimanapun. Yang kedua yaitu belum memiliki hak paten, membuat nama brand tertutup oleh produk terkenal. Selanjutnya yaitu terbatasnya biaya untuk kegiatan promosi dan publikasi ke semua target pasar. Yang ketiga adalah mengenai opportunity, yaitu peluang. Memiliki peluang pasar karena target pemasaran terhadap anak muda yang cenderung memilih kudapan manis dan dapat disantap di mana saja dan kapan saja. Dan juga mengenai kesehatan terdapat buah-buahan di dalamnya. Yang kedua adalah pembelian bisa melalui jasa COD atau cash on delivery kepada semua mahasiswa UNP, terutamanya jika mereka berada di area kampus. Kemudian bisa juga menggunakan sistem delivery dan juga bisa menggunakan sistem delivery order untuk pembelian secara online. Dan packaging yang simple sehingga mudah dibawa kemana saja. Yang keempat adalah threat, yaitu ancaman. Karena bisnis ini baru, maka untuk pengembangan tergolong sulit karena modal yang sangat minim. Bahan baku yang mudah melempem membuat produksi lebih cepat, namun karena kegiatan usaha awal membuat produksi masih secara manual dan tidak bisa buru-buru. Yang terakhir yaitu ketatnya persaingan penjualan kue dadar gulung di Indonesia. Selanjutnya adalah strategi usaha. Yang pertama yaitu sosial media. Menggunakan media sosial untuk pemasaran dalam bentuk postingan gambar pada Snap WhatsApp, Snap Instagram, serta postingan Instagram di aplikasi Instagram dan WhatsApp. Yang kedua, personal selling. Berkomunikasi langsung terhadap konsumen mengenai produk terkait agar tertarik untuk membeli. Yang ketiga, cash on delivery atau COD, yaitu pembelian langsung produk yang dibayar tunai oleh konsumen. Yang keempat adalah online shop. Penggunaan aplikasi Instagram pada fitur direct message atau DM untuk penawaran produk dan penggunaan aplikasi Shopee. Yang menjadi risiko bisnis yang kemudian terjadi yaitu yang pertama ada risiko internal, yaitu sulitnya menyesuaikan jadwal perkuliahan dengan mengelola bisnis. Yang kedua, risiko eksternal, harga bahan baku yang tiba-tiba naik, persaingan bermunculan dan semakin ketat dengan mengingat banyaknya produk ini dijual. Yang ketiga, turunnya minat dan daya beli konsumen akibat barang-barang tren sudah mulai bermunculan dan kita juga sangat lambat untuk melakukan inovasi. Yang selanjutnya adalah tidak tercapainya target penjualan. Yang kedua adalah mengenai perencanaan usaha.
Dalam perencanaan usaha ini, yang dibahas yaitu meliputi perencanaan keuangan, pemasaran. Yang rencana pemasaran yaitu target konsumen. Target konsumen pada produk ini yaitu kalangan anak muda yang menyukai varian rasa manis dan hobi memakan cemilan, dan keluarga yang ingin menikmati dadar gulung Bancocis ini. Wilayah pemasaran terletak di Kota Padang untuk pada saat ini, khususnya kawasan kampus Universitas Negeri Padang, namun akan diperluas hingga menjangkau luar daerah Kota Padang. Situasi persaingan yaitu karena untuk saat ini mudahnya akses internet, hal ini menimbulkan kemudahan dalam pembuatan produk yang sama, yang akan menimbulkan banyaknya pesaing dengan inovasi baru dari produk yang sejenis. Dan juga lokasi pemasaran yang tidak mendukung karena berdekatan dengan lokasi pemasaran pesaing. Jumlah dan harga produk. Terlihat pada gambar bahwasanya produk yang saya buat ini dijual persatuan atau per piecesnya yaitu dengan harga 2.000. Dan juga bisa dipesan dengan jumlah yang banyak. Yang kedua adalah rencana produksi. Bahan baku yang digunakan yaitu tepung terigu, coklat bubuk, gula, telur, margarin, tepung tapioka, buah pisang, coklat, keju. Alat yang digunakan dalam memproduksi ini yaitu wajan, spatula, kompor, teflon, plastik kemasan, dan timbangan. Proses produksinya. Yang pertama yaitu yang kita lakukan adalah kita menyiapkan semua bahan baku dan alat yang digunakan untuk memulai proses produksi. Yang kedua, untuk proses pembuatan isi dadar gulung, buah pisang bisa dipotong lalu dipanggang dengan diberi margarin untuk waktu yang sebentar, dan juga coklat batang diserut dan keju juga dipotong kecil-kecil sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu untuk proses pembuatan dadar atau kulitnya yaitu campurkan tepung terigu, coklat bubuk, telur, gula, margarin, dan sedikit tepung tapioka lalu aduk hingga merata. Panaskan teflon dengan sedikit api, lalu oleskan sedikit mentega atau margarin, lalu adonan dadarnya dimasukkan secukupnya untuk porsi 1 dadar gulung. Jika sudah matang, diangkat dan langsung diisikan dengan potongan pisang yang sudah dipanggang, coklat, dan juga keju yang sudah dipotong. Lalu digulung dan dadar gulung Bancocis siap untuk dinikmati. Yang ketiga adalah rencana manajemen, yaitu mengenai bentuk usaha. Bentuk usaha dadar gulung Bancocis adalah home industry berskala kecil yang melakukan pemasaran produk secara langsung dengan konsumen, serta melakukan pemasaran secara personal selling dan online menggunakan media sosial. Yang keempat adalah rencana keuangan. Di sini dipaparkan mengenai kebutuhan investasi, yaitu berupa kompor 1 unit dengan harga 300.000, teflon 1 pieces dengan harga 50.000, spatula 1 pieces dengan harga 15.000, plastik kemasan kita memakai 3 set kemasan dengan harga 3.000 satu setnya, dan total harga adalah 9.000. Yaitu yang terakhir adalah timbangan untuk makanan yang berukuran kecil 1 pieces dengan harga 35.000. Jadi total yang dibutuhkan untuk investasi ini adalah 409.000. Yang kedua adalah mengenai rancangan anggaran biaya bahan baku. Yang pertama, tepung terigu dengan satuan kilogram yaitu berjumlah 1 kilo dengan harga 7.000, coklat bubuk setengah kilo dengan harga 27.000, gula seperempat dengan harga 4.000, telur 3 butir 6.000, margarin 1 bungkus 7.000, buah pisang 1 sisir yaitu 20.000, keju 2 bungkus 36.000, coklat 1 bungkus 28.000. Jadi anggaran biaya bahan baku yang sudah direncanakan yaitu berjumlah 135.000. Sekian video presentasi mengenai proposal business plan yang saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.